Guys, welcome di The Great Crypto Adventure. Nah, suasananya kali ini agak tegang. Ya, minggu lalu sih padahal baru happy, ceria, PD, Oktober. Ya, sekarang khawatir malah Oktober. Ya, tapi kan baru mulai, Oktober baru mulai 3 hari. Ya, semua masih bisa terjadi. Nah, aku punya 4 teman ngobrol nih buat bantu tenangin hati kita kan sekarang. Pertama ada William Sutanto, CTO Indodax. Ya, dia baru aja lewatin episode tegangnya sendiri berapa minggu lalu. Berhasil bangkit dengan cepat, dengan keren, dengan kuat, keren sih. Yeah. I'm so grateful, happy for you, Will. Lalu ada Wan Iqbal, bos toko kripto, tapi sangat merakyat, sering turun langsung tanganin feedback user toko kripto di X, keren. Sekarang CMO, Chief Marketing Officer. Mungkin tambah meme-nya, Marketing and Meme Officer. Lalu ada Pace Crypto, ya investor kripto spesialisnya meme coin. Nah, baru balik dari Gunung Kawi, cari inspirasi meme coin. Nanti aku pengen minta tuh alfanya apa kan, kira-kira. Oke, last but not least ada Jejo, bisnismen muda, fokus di meme coin juga, entusias. Kayaknya dia udah kenal semua nama yang ada binatang yang ada di kebun binatang dari A sampai Z, udah tahu meme coin yang trending apa. Amin. Ya, semoga nanti ada alpha juga dari Jejo. Oke guys, welcome. Mungkin kita mulai dengan Oktober dan Oktober. Ya kan, kalau aku lihat ekspektasi umumnya kita awalnya ya Oktober gitu. Karena umumnya ya harga Bitcoin di Oktober naiknya lumayan kencang, lumayan oke kan. Ya, tapi ya apa mau dikata sejauh ini ya terbalik. Malah turun, ya turunnya lumayan dalam juga. Nah, narasi utamanya kan disebabkan oleh perang Iran-Israel. Nah, awalnya ya aku setuju sih. Tapi abis lihat data ya ternyata aset lain harganya masih lumayan stabil sih. Ya saham Amerika ya emang turun tapi lumayan tipis. Saham China tetap lanjut pump, ya efek stimulus, harga fix, indeks dolar semuanya rata-rata masih oke. Kayaknya market belum ada fear berlebihan. Nah, kalau mau tanya, aku mau minta insight sama William, sama Iqbal. Kalau di Indodax sama toko kripto, yang dilakukan user apa sih? Mungkin Boleh share nggak sih? saya dulu ya. Ya, silakan. Thank you. Anyway, thank you ya udah diajak ini podcast rame-rame seru malam-malam nyantai Siap. juga. Ya. Siap. Ya, kalau saya lihat di Indodax sih ya mau harga naik atau harga turun, kalau emang ada pergerakan harga emang volume naik. Tapi yang kita lihat sih masih sejauh itu aja sih. Tapi naiknya juga nggak terlalu banyak lah. Saya lihat. Mungkin orang yang berniat ngedam juga nggak terlalu panik kayaknya ya. Karena kayaknya di level support kayak harga-harga 60-an kayak sekarang orang udah kebal sih kayaknya, udah berapa lama ya, berapa bulan, setahun lebih kayaknya ya. Supportnya segitu-segitu aja kan. Ya turun, naik lagi ke 60 lagi gitu. Terus kalau saya lihat di teman-teman juga sih emang behaviornya agak beda sih. Maksudnya kalau nggak lihat tradingnya ya. Tapi sekarang kayak teman-teman gereja itu yang orang-orang boomer gitu, mereka mau mulai tanya gitu, cara beli Bitcoin gimana? Mau daftar exchange di Indodax gimana caranya? Tadinya nggak pernah gitu. Udah tahu, maksudnya sama-sama tahu, oh kamu founder Indodax, kamu CTO di Indodax, tapi nggak pernah muncul pertanyaan itu sampai minggu-minggu ini munculnya. Itu by the way, menurutmu itu bullish sign atau top sign ya? Yang mana? Aku jadi ragu. Yang mana? Gue kaget tuh biasanya tuh. Masalahnya ini orang-orang boomer ini yang aku maksud adalah orang-orang yang berduit, yang pengusaha gede. Jadi ini menurutku ya tanda-tanda high net worth bakal masuk. Waduh. Menurutku ya. Amin. By the way, mereka nanyanya Bitcoin aja atau mungkin nanya meme atau Ethereum atau apa nih ya, biar aku lebih ada. Masukin memes dong.
awalnya pasti tanyanya gitu, masuk gak nih sekarang gitu. Kalau masuk apa? Wah, umum lah selalu tanya gitu kan. Terus kalau mau belajar gimana, channelnya apa gitu. Kalau ada apa, terus minta bikinin grup gitu. Kalau ada insight kasih tahu dong. Tapi umumnya mereka tahunya Bitcoin Ethereum sih. Kalau masuk yang lainnya kayaknya kurang berani. Belum lah, harus kenalin sama Jejo sama Pak Aceh lah, baru lumayan keberanian kan meningkatkan. Iya mestinya nih. Ampun. Siap-siap. By the way, Iqbal baru chat aku pas kebetulan lagi mati lampu. Nah ini sekarang lagi mau diusahain pakai koneksi yang lain. Nah, untuk sementara kita ngobrol berempat dulu ya. Oke. Kalau nggak apa-apa mati lampu kan kayak itu Elon Musk juga pernah kan mati lampu pakai lilin. Gitu. Kasih tahu dia. Iya. Benar sih. Nah, kalau mau nanya sama Jejo sama Pace, sekarang posisi kalian di market gimana? Aduh, kalau aku kan sebenarnya main kripto dari tahun 2017. Jadi 2017 itu kebanyakan main di Ethereum. Nggak tahu sih, dari dulu sih hokinya kebanyakan di Ethereum ya. Di Ethereum tuh main mining. Hancur juga. 2017 aku tuh hancur total deh. Masuk 2M, keluar 200 juta deh kalau nggak salah. Dan gitu 2021 masuk 2020 akhir masuk lagi COVID. Kayaknya masuk di Zipmax, masuk di TKO, masuk di Pintu, udah gitu udah ngelewatin banyak exchange, ada yang berjatuhan, ada yang naik gunung juga, makanya kenal banyak orang juga. Tapi aku kayaknya mengalami siklus NFT waktu itu. Jadi kalau Silverster tahu, mungkin aku salah satu pembuat NFT yang lumayan sukses, terbesar juga di channel Ethereum itu, layer Ethereum itu di top 50 in the world dengan volume terbesar 45.000 Ethereum. Apa tuh? Lumayan lah. Jadi ya dapatnya lumayan di situ gitu. Dan gitu sempat udah cash out juga di tahun 2022. Cash outnya berkala tuh. Ada yang di 3.000-an lumayan, ada yang 2.000-an lumayan, ada yang 800 juga. 800 tuh 30%. Karena panik banget karena ya pernah ngalamin juga kan. Tapi 25% gue keep terus sampai aku rada nyesel juga tuh waktu lagi bottom tuh nggak beli banyak, kayak kelewatan tiba-tiba. Pokoknya 2023 tuh gue skip 2000 sampai akhir. Tiba-tiba gue ngeliat koin gue tiba-tiba numbuh banget tuh, tiba-tiba kok naik banget hingga backnya ya yang cuman ada sisanya di wallet gue itu kebanyakan Ethereum semua. Dan gue surprisingly Ethereum tuh nggak naik Solana ya gitu loh. Dan yang kedua yang gue ngeliat emang bener memes tahun ini adalah NFT-nya cycle lalu. Jadi kalau lu ngarepin NFT bakal kayak memes tahun ini, nggak bakal bisa. Dan skill set lu di tahun ini itu adalah skill set memes, bukan skill set NFT. Jadi udah different games. Terus lu sekarang kan kita ngomong 2 hari terakhir ya. Conviction lu gimana ke market? Lu masih tetap cari-cari meme terbaru atau lebih hold on dulu atau gimana? Gue gak bohong ya, Ethereum gue turun mungkin dari all time high kita udah turun 40% ya, dari 60 jutaan 63 juta sekarang mungkin di 37 ya. Tapi memes coin gue Fog dari 1 juta market cap sekarang 130 juta market cap. Apa tuh? Apa namanya? Fog. Paca juga tahu FWOG Fog. Fog ya. Kodok ya. Itu conviction terbesar gue. Gue kemarin coba taruh waktu di 1 juta market cap, taruh 10 Solana, ya sekarang udah kali 100 lah. Mantap. Yamin aja, ride the wave gitu. Tapi emang memes kan gila sih. Lu mesti punya komunitasnya, lu mesti punya WhatsApp group, lu mesti punya Telegram, lu mesti fighter bareng sih. Karena di situ kalau aku bisa ngerti lah, maksudnya di situ permainan orang-orang yang rela bergadang sampai pagi subuh. Lu mesti fight bareng sama teman-teman lu.
kayak saling cari info, mesti nge-share juga. Kalau lu di situ cuma ngandelin kayak istilahnya info dong, minta disuapin info, lu nggak bakal dapet temen. Tapi kalau lu sendiri nge-grind bareng, nge-hunt bareng, dan gitu lu kasih alpha, dan itu teman-teman lu juga bisa kaya, lu pasti juga dikasih alpha bareng. Betul nggak, Cak? Nih Jejo sama Pace satu kabal ya? Belum nih, kita udah satu WhatsApp grup doang. Oh, Pace diem terus di WhatsApp grup gue, bete gue makanya. Belum turun maksudnya. Berarti kalau yang gue tangkap berarti Jejo masih hodl strong, tapi kalau aku strong, gue belum jual sama sekali di cycle, gue belum masih jual sama nyari-nyari sekali. the hottest thing. Conviction gue sekarang di memes coin doang, yang benar-benar gue beli jual beli itu pokoknya Solana gue itu dari cuman modal gue 100 Solana, sekarang mungkin udah ya ada yang ya, tapi kan gue kan ada yang berhasil tapi ada yang turun kan, mungkin ya udah kali, aduh nggak enak ngomong. Ya ada kurang lebih 2000-an lah sekarang Solananya aja. Dikali 2000 dari 100 kali 2000. Bukan. Ada 2000-an lah, 2000 Solanaan lah gitu. Oh, enggak apa-apa. Kalau 100 kali 2000 juga bikin gue tidur malam bayanginnya lebih keren kan? Enggak lah. Cuma modalnya waktu itu lumayan kecil sih. Iseng-iseng doang. Soalnya main NFT, soalnya kalau Solana kan kayak kelihatannya kan kayak kecil gitu kan. Tapi kalau Ethereum tuh sakit. Kalau keluar Ethereum tuh satu Ethereum anjir 40 juta gitu. Kalau Solana kan kayak 2 juta gitu kan. Iqbal udah masuk. Iya. Hai Iqbal, udah nyala lagi kan lampunya? Oh, masih connect mungkin. Baca dulu. Iya, baca dulu. Gimana Cem? Iya, kalau saya pribadi 100% di meme coin juga. Tapi sekarang belum semuanya saya masukin ke meme coin sih. Jadi saya untuk yang paling low risk bagi saya adalah Ethereum dan juga Solana. Jadi saya masih punya beberapa Ethereum dan juga Solana buat ditembakin nanti untuk ke beberapa meme coin. Tapi untuk portofolio 100% meme coin. Gokil. Maksudnya reserve lo di Ethereum sama Solana. Lo simpan reserve di Ethereum Solana buat main ke meme coin, maksudnya gitu? Iya, kalau bagi saya kalau bull market ini stable coin adalah Ethereum dan Solana. Jadi nggak ada stable coin. Oke, noted. Terus kalau posisi lu gimana? Udah mulai nembak peluru atau masih tunggu momen atau hodl atau gimana? Udah. Boleh share gak? Ya, udah nembak peluru banyak kok. Jadi mungkin sisa dikit sekarang. Oke. Apa aja Cak? Nanti dong coin lu. Kayaknya udah tahu deh. Skibidi Toilet, XD, apalagi ya lu ya? Jesus. Macam-macam lah. Iya. Koinnya aku sama pacar ada beda koinnya. Kalau dia koin Get Alpha banget. Apa tuh Gen Alpha? Boleh cerita nggak? Gue penasaran. Jadi kalau Pace, ini correct me if I'm wrong ya. Pace itu dia itu referensinya ngambilin koin-koin yang berdasarkan koin yang viral di TikTok sama viral di bahasanya Gen Alpha yang dipakai sama anak-anak yang udah bukan Gen Z lagi. Gen Z kan sekarang 20-an ke atas kan. Ini di bawah 20-an. Skibidi gitu-gitu. Nah. Itu Pace punya style lah istilahnya ada. Pokoknya yang viralnya tuh di Gen Alpha. Kalau gua carinya itu yang ngetren, gue ada dua sih, short term sama long term. Yang long term itu gue demennya tuh yang mainnya tuh market capnya dari kecil, dari 1 juta, tiba-tiba 3 juta, 5 juta, 15, 30, total udah 100 aja. Itu dalam within berapa bulan, itu gue seneng banget yang kayak gitu. Tapi kalau kayak modelnya short term, kayak kemarin gue masuk, satu BAO. Aduh, tapi ini bener-bener round trip banget deh. Gue masuk kayak, ini sekarang lagi naik Pace Chinese Meta yang kita namanya ya. Chinese Meta tuh lagi gila banget. Jadi anything yang berhubungan dengan Cina, kita ngomongin Cina ya, Chinese Meta, itu tuh lagi tiba-tiba kencang banget. Ini Chinese Kabel lagi pushing it gitu loh. Jadi sekarang nih yang sekarang gue main itu namanya Labubu sama Zimomo. Itu literally kita main di 200.000 market cap, tiba-tiba loncat ke 2 juta. Jadi kayak you drop 1 sol bisa jadi 10 sol dalam waktu 5 menit. That's the real. Tapi pengalaman gue juga kayak kemarin, I think gue kemarin baru hilang kayak 30 sol. Itu gara-gara gue masukin ke BAO, I think kayak padahal kayak entry gue udah bagus banget di 200.000, dia loncat ke 7 juta.
FOMO kan, tiba-tiba dalam waktu setengah jam dia naik terus kan. Ini kabelnya gila banget sih. Tapi I mean you know shitcoin itu ya you know lah, this is everything is manipulation, dan either you can take it atau ya lu nggak bisa sama sekali. Maksudnya this is not financial advice. Kalau mau main yang benar-benar ya udah main Bitcoin, Ethereum yang top 10 aja. Tapi kalau you want something excitement yang tiap hari bikin tidur lu nggak bisa tidur, ya ini adrenalin rush-nya gitu loh. Pokoknya intinya kemarin itu aku udah di jam 12 malam di dompet aku tuh udah ada sempat 80 sol. Per hari ini aku udah minus jadi minus 15 sol. Jadi kayak ya in matter of 1 hari bisa kayak gitu aja. Dan nggak ada tuh kata orang tuh akan menang terus tuh nggak ada. Pasti tuh akan sering round trip, akan sering itu, dan itu wajar banget sih. Nah, makanya kalau kita bisa dapet yang convictionnya gede banget pun, itu pun juga nggak jamin untuk itu koin akan terbang terus gitu loh. In the end, altcoin bakal jadi ponzi sih, betul nggak, Cak? Berarti kalau yang gua tangkep meme coinnya agak nggak nyambung sama gerakan koin yang besar-besar kayak sekarang ya. Artinya kayak Bitcoin bisa turun, yang mid cap bisa turun, yang kecil-kecil yang kayak lu bilang Gen Alpha tuh bisa naik terus, Jo. Betul. Jangan kan Gen Alpha doang. Kita kalau ngelihat yang big size meme coin kayak Popcat kali ya. Popcat itu kayaknya baru breaking all time high deh, Cak. Bener nggak, Cak? Iya. Apakah Popcat itu meme coin? Sekarang gue tanya. Maksudnya dia market cap-nya juga udah almost, market cap-nya Popcat berapa? 1 billion. 1 billion. Ya, Kan nah, sekarang 1 miliar koin. Yang jadi pertanyaannya kan sekarang kan aku tanya ke kamu, Popcat itu meme coin atau udah koin beneran? Shiba itu meme coin atau Doge itu meme coin atau enggak? Jelas dong meme coin. Jelas dong meme coin itu, meme itu segala sesuatu yang ada yang meme gitu, yang for fun gitu kan, iya kan? It's for fun gitu loh. Jadi tapi maksudku yang kamu garap tuh, yang kan aku lihat kamu main yang kecil-kecil kan? Betul. Kayak yang tadi 200.000 ke 2 juta. Nah itu berarti nggak terlalu ada connect sama tren pergerakan koin-koin besar. Ada juga. Jadi sekarang nih kita lagi rada susah dibandingin minggu lalu. Kalau di minggu lalu tuh kayaknya almost everything up 10 kali tuh kayak tutup mata. Kamu nggak usah mikirin koinnya, kamu tutup mata kayak gitu mungkin juga 10 kali gitu loh. Kalau sekarang tuh lebih dikit, karena kan ketika Bitcoinnya hancur, ya yang pertama hancurnya paling banyak adalah shitcoin, jelas. Tapi kamu juga masih nemuin banyak harta karun, karena orang yang pergerakan di shitcoin itu tidak terpengaruh karena orang masih ngerasa gue masih bisa mendapatkan duit di sini gitu loh. Sedangkan di kalau Bitcoin ya kamu cuma untungnya kayak naik 2%, 3%, kecuali main future ya. For myself, I don't suggest anyone to use future. Aku ngelihat banyak orang kaya bangkrut gara-gara future. Aku pernah ngelihat orang round trip dari yang punya puluhan M jadi benar-benar nothing dari future. Cuman kalau Anda suka future silakan, tapi aku lebih prefer Anda main meme coin daripada future. Ini saran ini datang dari pemain meme coin gitu ya. Saran gak main future datang dari pemain meme coin. Emang bantuin gue ngomong terus. Ayo Jan, gantian. Ya, kalau menurut saya sih definisi meme coin juga menurut saya cukup abstrak ya. Gimana ya? Financial nihilism lah. Kalau kita bisa pikir-pikir bareng-barang, sebetulnya banyak koin-koin top 50 juga meme coin kalau saya bilang. Jadi mungkin kalau token-token utility sekarang kan maksimal ya buat governance, terus misalnya revenue dibakar misalnya dan sebagainya. Saya rasa sih itu juga gimana ya, spekulatif lah. Saya rasa kripto ini produknya spekulatif. Memang produknya spekulatif. Noted. Thank you guys. Tapi gue pengen mampir ke dulu nih. Yang kita lanjutin dikit ya tadi ya. Boleh share nggak sih kalau dari user toko kripto, Bal, 2 hari belakangan ada pattern pola yang lo lihat? Sorry ya semuanya, tadi ada kendala teknis yang lucu banget sih. Keluar nggak? Okay. Videonya keluar nggak sih? Oh itu dia. Oh iya. Bal, gimana Bal? Meme coinnya gimana Bal? Pertanyaan konservatif dulu kali ya. Jadi kalau untuk yang diri habitnya user toko kripto, sebenarnya kayak market kemarin ada dip lah ya kita bilangnya ya.
satu hal yang sering berulang sih kalau gue lihat itu, pertama untuk orang-orang yang rata-rata punya aset yang lebih tinggi, bisa dibilang kayak user yang mungkin high level atau big volume kali ya kita bilangnya, itu kecenderungan mereka malah buy the dip tuh. Bagi kalau mereka punya riset capital yang masih ada sisa lah, bisa bilang kayak misal mungkin USDT TH-nya lebih banyak terus dia beli another volatile coin, I don't know. Ataupun misalnya kalau dia masih banyak di stable atau lebih banyak di fiat, kemudian dia mulai lebih banyak masuk ke buying the dip gitu ya. Kalau saya lihat sih banyak yang seperti itu. Justru yang gampang lepas ketika ada dip itu justru para retail. Mungkin ada alasannya juga mungkin karena mungkin mereka baru masuk, baru belajar tentang investasi, baru belajar tentang kripto. Jadi mereka masih belum bisa dibilang inilah ya diamond hand atau belum punya long term conviction lah untuk investasi aset yang mereka pegang gitu. Kurang lebih seperti itu sih kok. Siap. Nyambung ke pertanyaan Jejo, aku boleh tanya ke Iqbal sama William nggak? Outlook exchange kalian buat meme apa sih? Ada plan-plan apa nggak sih? Mau dianggap serius nggak gitu Mas? Ayo William dong. Siapa dulu? Ya. Kau William. Indodax kan yang paling Mesti senior. ditunjuk. Lucel, mesti ditunjuk nih, nggak boleh bareng-bareng. Nanti kita berantem di sini. Gak. Jadi bercanda. Ya meme coin kayaknya emang metanya beberapa tahun terakhir kan, dan kayaknya bakal menjadi tren narasi ke depannya gitu. Jadi ya pastilah semua exchange, saya yakin dari toko kripto juga pasti melakukan hal yang sama. Jadi kita bisnis exchange itu kan harus follow the trend ya. Maksudnya nggak bisa kalau kita cuma fokus ke big cap, Bitcoin, Ethereum doang. Karena retail itu kan maunya banyak gitu. Jadi game apa yang mau mereka mainkan ya kita mesti provide. Kalau nggak kita ketinggalan zaman. Jadi meme coin pasti salah satu yang kita listing, dan sebisa mungkin sih yang jadi masalahnya meme coin ini kan mereka payment jamnya cukup cepat ya. Maksudnya baru TGE kapan, naik berapa kali lipat dalam waktu yang sangat cepat, kemudian ngedam, kemudian kadang hilang sama sekali nggak ada harganya gitu. Nah itu yang menjadi tantangan besar sih di para exchange ini. Apalagi yang di Indonesia gitu, karena kita exchange yang di Indonesia kan udah terregulated. Nah, terus kedepannya apalagi kita kan mau pindah ke OJK nih, regulator exchange di Indonesia. Nah, setelah pindah ke OJK, prediksi kita kemungkinan besar listing ini bisa jauh lebih ketat gitu filteringnya. Nah, untuk meme ini jadi susah gitu. Untuk meme yang sifatnya sangat cuma sementara doang gitu, mungkin orang-orang organisasi yang nge-review belum selesai, meme coinnya sudah nggak ada harganya. Jadi itu gimana? Jadi ya mungkin meme coin kedepannya tetap banyak ya, cuma lebih ke medium to big cap kali ya. Bisa kita bahas Pak William sama Iqbal nanti kita meeting. Tapi mungkin yang mau menarik juga apa ya next. Kalau meme coin terutama yang hype-nya sesaat itu ya udah main di on-chain aja. Jangan main di checks itu. Ya emang tepatnya checks kita kan memudahkan orang yang biasanya pakai fiat untuk masuk ke kripto. Karena cuma jembatan doang dari fiat ke kripto kan. Sebenarnya as simple as that. Setelah itu ya main on-chain nggak ada salah itu. Walaupun gua punya exchange itu, tapi ya dunia blockchain itu ada di on-chain harusnya. Paling kalau boleh nambahin sih, kalau dari saya sendiri ngelihat memes tuh mungkin ada satu hal yang mungkin orang suka kadang kelewatan ya. Memes tuh is the community kan, basicnya kan. Dan banyak kalau kita lihat historinya sebelumnya, baik itu dari Doge dengan Ethereum atau mungkin setahun kebelakangan atau 2 tahun kebelakangan, kalau teman-teman ingat gimana Bong dengan Solana, itu adalah awal-awal era di mana blockchain-nya itu hidup gitu. Jadi memes ini juga pertanda di mana orang itu mulai coba-coba, atau devs itu mulai coba-coba develop di blockchain itu. Biasanya rata-rata mulainya dari memes nih, lucunya nih. Bahkan saya juga ada beberapa kenal, termasuk teman-teman dari Jejo juga ya, mungkin
kayak Steven, right? Dari banyak pemain Web2 itu yang coba Web3 pertama kali itu justru dari memes. Karena mereka pengen belajar juga gimana sih teknologinya. Ini yang kita dapat dari ya banyak ngobrol sama orang juga ya waktu token kemarin, kemudian beberapa event blockchain lain di luar sana. Mereka tuh justru coba pertamanya pasti di meme. Karena ya itu, mereka pengen tahu how it works, gimana community adoption-nya dan lain-lain. Jadi memes itu mungkin bisa dibilang sarana adoption atau adopsi paling mudah sebenarnya yang ada di industrinya kripto ya. Yes. Jadi memang Bener-bener. kalau dianggap tidak serius sebenarnya enggak juga, karena kita lihat ada berapa kemudian memes coin di dunia ini yang berhasil membantu adopsi kripto itu menjadi lebih mudah dimengerti, lebih mudah diadopsi, lebih mudah dipahami gitu ya bagi banyak orang. Jadi sebenarnya selama memes coinnya itu beneran ada yang build di dalamnya dan ada community utility atau community buildingnya di dalam, I think masih worth it untuk inilah ya, untuk masuk ke dalam checks lah, dan masih punya hope untuk misalnya bisa maju ke depannya lebih jauh lagi gitu. Makanya mungkin benar juga yang Ko William bilang, nanti ke depannya pasti bakal ada ini ya proses yang bakal lebih ketat lah untuk listing coin. Saya yakin juga bakal ke arah sana. Tapi kita bisa lihat juga kalau utility di kripto tuh banyak hal gitu, jadi nggak bisa disamain kayak pasar modal, nggak bisa disamain dengan any TradFi company gitu ya. Jadi memang approach-nya harus berbeda sih. Ya, salah satu syarat untuk listing di Indonesia itu developernya harus transparan. Nah, meme coin ini mungkin bakal PR tuh. Kebanyakan kan anon soalnya. Kebanyakan Aku apa? transparan loh. Anon. Oh, anon. I'm a dev, bang. Ini mungkin aku buka-bukaan ya waktu itu ya. Actually waktu aku balik lagi, pertama kali lagi aku balik di Cycle, kan aku kan actually ngebantuin Gozali. Mungkin kalian tahu di sini Gozali, oh my god. Waktu aku ngebantuin Gozali, aku bareng sama Pandora. Pandora tuh dari China kali ya. Itu aku bener-bener kaget banget karena waktu aku bantuin bikin Gozali, itu dalam 8 menit kita kekumpul 800 Ethereum. 8 menit loh. Padahal ini kayak Gozali sama aku kayak kita uji coba aja yuk. Kita tuh sampai hard cap karena kita nggak mau duit banyak-banyak. Karena 400 Ethereum tuh kekumpul mungkin 2 hari atau 3 hari kali ya. Ini kekumpul 800 ETH dalam 8 menit. Jadi aku aja mau masukin itu nggak bisa masuk. Dan bayangin aku nggak punya pengalaman apa-apa, aku bantuin Gozali, aku ngelihat kayak gitu-gitu dan aku tidak tidak malu karena hancur kan, emang benar-benar hancur, dan aku tidak ngerasa aku bukan sebabnya karena aku sama Gozali kita berdua itu di fasting, jadi kita berdua tuh nggak bisa jual sama sekali ya, maksudnya on chain kelihatan semua, kalian bisa buka segala macam ya, pada intinya kita ngeliat banget di situ, kita belajar banyak banget. Oh gini ya bikin koin ya. Oh gini ya dikerjain sama orang Cina ya. Bener-bener. Oh maksudnya karena aku ingat banget, aku tuh sempat kayak ngomong, God ini kita nggak apa-apa nih di fasting. Karena aku yakin banget, maksudnya Pandora waktu sama kita pun mungkin ya itu, mungkin mereka mau menggunakan nama Gozali doang untuk naikin presale dan segala macam. Dan waktu itu kita bilang, guys kalian semua mesti di fasting ya. Dan itu aku bilang, loh nanti Gozalinya dapat duitnya dari mana gitu loh. Maksudnya nggak ada unlock 20% atau sisanya di fasting kayak gitu. Nggak ada sama sekali, Jack. Kita semua di fasting dan sampai sekarang pun koinnya tuh nggak dijual. Dan itu yang sebenarnya kita juga kayak gimana ya, aduh kasihan banget ya orang kayak Gozali. Maksudnya gampang banget kita dipergunakan sama orang-orang di luar sana, cuman gara-gara namanya waktu itu terkenal dipakai, dan maksudnya kita harusnya mempunyai, sebenarnya kita punya ada exchange di Indonesia yang actually bisa ngebantuin nge-supportin gimana bikin koin yang benar dan harusnya tidak pamendam gitu loh, lebih sustain, lebih rapi dan lebih itu. Makanya sebenarnya aku di sini pun juga mau tanya, sebenarnya bisa loh dengan kontrol supply, dengan apa, karena banyak juga kok di base yang sebenarnya mereka ngebantu juga bikin coins, tapi mereka kasih lihat allocation-nya gimana supaya pump and dump, dibantu sama exchange-nya juga. Itu yang sebenarnya, terima kasih ada topik di sini.
kalian action gede di sini, maksudnya aku sih udah dulu ketemu sama Kai, ketemu sama apa, aku sendiri juga ngelihat bagaimana TKO dari 4.500 ke 45.000 jatuh lagi dan segala macam, tapi kayak kita bilang there is, selama ada tujuannya dan selalu community juga pegang, dan kita tahu ini tidak ada, karena kalau TKO, sorry ya kita nggak ngomongin Indodax dulu karena waktu itu aku di TKO kan, aku kan involvementnya juga banyak di TKO waktu itu. Kita percaya TKO backingannya Binance, dan waktu itu kita juga percaya this is something yang punya manfaat besar untuk platformnya toko kripto waktu itu. Dan sampai sekarang pun saya juga pegang banyak toko TKO. Tapi sangat berharap banget sih exchange tuh malah ngebantuin. Maksudnya, oke, kita berani kok terbuka, tapi exchange juga bisa bantuin bagaimana exchange juga bisa dapat volume dari sini, dan exchange juga tahu kita ini nggak pamendar gitu. Bener aja. Jangan sampai orang-orang itu, karena banyak banget orang-orang di Indonesia, artis-artis orang Indonesia dimanfaatkan sama orang-orang luar, artnya dipakai, fame-nya dipakai, dan untungnya yang untung adalah orang-orang luar semua. Mungkin Pak Cek bisa ngebantu. Jo, gue mau nanya nih Jo, ini kita tapi by the way aku sekedar info, ini kita lagi ngomongin fasenya Gozali yang koin ya, bukan NFT kan, yang dia bikin ini koin, yang koin, kan? benar. Yang lu cerita kan. Nah, yes. Terus tadi lu cerita lu banyak belajar banyak pengalaman besar, 3 pengalaman paling berharga lu dari project sama Gozali apa? Buat kalau lu mau sebagai dev ya. Jadi kedepannya kalau ada artis denger ini pengen bikin atau orang yang pengen bikin, apa 3 pelajaran lu biar ini? Silverstone tahu nggak Slurf, coin Slurf? Kamu tahu itu lu yang buat? Itu yang bukan kamu kenapa sih semuanya gue yang buat? Terus Slurf itu artisnya orang Indonesia. Artis yang buat meme-nya ya, yang buat gambarnya. Yang bikin gambarnya sendiri itu aja orang Indonesia. Makanya kita tuh banyak banget yang punya bakat yang banyak itu, tapi kita orang Indonesia pun nggak ada yang mau support, malah cuma dimanfaatkan sama orang luar aja. Ya waktu sama Gozali, ya itu kayak Gozali punya power banget untuk ngumpulin presale sampai segitu banyak. Dan waktu orang Indonesia bilang, wah Gozali tukang tipu, Gozali. Bapak-bapak sekalian, saya yakinnya itu tidak ada orang Indonesia yang isi presale-nya. Saya yakin. Karena gue juga yakin. Karena dalam waktu 8 menit itu kekumpul semua. Saya waktu itu lagi liburan di Jepang. Saya aja pertama kayak, aduh, keisi gak ya? Udah full. Bener-bener saya aja yang di dalamnya aja tuh nggak bisa masuk. Itu majority orang China semua. Gitu loh. Pembelajarannya buat aku, kita pasti mesti belajar bagaimana free market itu nggak works out di meme coin. Free market itu di meme coin udah pasti pump and dump doang, apalagi pre-sale. Jadi emang mesti bikin komunitas yang benar, mesti long term, tim saya mesti siap, exchange pun mesti ngebantuin bagaimana supaya ini nggak pump and dump, mesti terbuka banget. Jadi alokasi koinnya di mana, siapa yang controlling, siapa itu mesti benar-benar ada banget. Karena kalau itu semua nggak ada, percuma ini bakal jadi shitcoin. Apalagi maksudnya gini deh, kita sebagai contoh, kita sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kita taruh koinnya semua, kita taruh duit 100.000. Kita taruh di lantai, semuanya rebutan semua, bener gak? Tapi kalau semuanya ada peraturan, ada rules, ada apa, yuk kita taruh uang segini, kita gedein lagi yuk, bikin komunitas yang sehat, kita bisa dapetin orang-orang dari luar untuk lihat art-artnya orang Indonesia dan lihat meme coinnya untuk lebih maju. Kayak sebagai contoh, Mudeng itu adalah animal dari Thailand loh. Makanya kemarin itu saya ngebantuin Degen yang istilahnya dari Indonesia juga, dan dia punya followers TikTok 7 juta gitu loh. Dan actually launch-nya juga lumayan bagus gitu loh. Bukan saya punya, tapi I'm loving it, something yang orang-orang Indonesia bisa ngebantu, ngebikin dan tidak pump and dump itu. Dan pastinya action di Indonesia harus bisa melek. Dan maksudnya kalau mereka punya yang tadi benar, tapi kalau mereka anonymous, mereka tidak jelas, of course jangan dibantu. Karena kalau mereka anonymous pasti ada sesuatu di belakang dia. Benar nggak Pak William, Pak Iqbal? Tapi kalau mereka mau terbuka, alokasinya di mana, mereka ngapain aja, saya rasa itu something yang bisa bisa dibantu, dan pastinya itu akan adalah jalur untuk menuju ke Gen Z dan Gen Alpha. Mantap. Tapi nggak tentu loh kalau anon itu nggak jelas.
Bitcoin Iya itu benar sampai benar. sekarang, Cuman Bitcoin masih anon sampai sekarang. benar Pak. Cuman kan kalau meme coins itu kan biasanya maksudnya lebih berbeda Pak. Itu Gitu kasus loh. yang Iya. Noted. ya, Jadi kayak kalau aku kasus yang di tangkap US kan banyak ekosistem yang juga kuat kan ya. yang baru-baru ini kejadian yang cuman akhirnya Iggy Azalea aja yang mungkin masih jalan sampai sekarang memes coin. Ya, yang lain kan banyak kasus juga Mother. tuh siapa Mother. yang bikin yang dari Dubai Jason itu kan, Derulo. Dubai dan lain-lain. Um, Jadi ya itu nggak cuman terjadi di Indonesia loh, bahkan US aja kena yang mungkin kita di cycle terakhir 2021 dia baru kena sekarang itu lucu juga sebenarnya. Jadi sebenarnya itu bisa terjadi di siapa saja dan di mana aja sebenarnya. Okay. Now, Pace, please. Pace, Terkait apa nih? bro, Alpha, please. apa Anything. apa Cak? Beli apa Pak? Mungkin terkait meme coin ya. Meme coin kalau bagi saya sih bukan cuma meme coin sih, mungkin money flow keseluruhan akan ke base kalau menurut saya sih. Base layer 2 ya. Base. Deket di base loh. Iya, lebih karena rotasi kejenuhan dan sebagainya. Dan on-chain data Tapi why? Maksudnya kenapa gitu? Kalau gue terakhir main di base kayaknya biasa aja gitu maksudnya kan. Tapi kenapa lu bilang bakal ke base gitu? Indodax di base juga loh. Bener gak? Tokenomic. Iya, betul. Kita sangat cukup support sama base. Iya. Oke. Terus? Ya, Kalau Sui mungkin, gimana? Belakangan kan lagi kencang kan? So kalian gimana outlooknya ke Sui? Lagi belajar saya Sui. Oke. Kalau Panca cerita Cak. Kalau Sui saya sudah punya conviction banyak dari tahun lalu bahkan. Saya stake Sui saya di follow Sui kalau nggak salah. Saya punya koin DEX-nya namanya Cetus. Kalau gue salah gue masuknya Stay. Ya tapi biasanya kami sih juga pump. Iya, biasanya gitu ya. Cuman Stay nggak ada gunanya gitu loh. Gue sih nggak pernah ngeliat Stay punya koin yang naik ya. Sui nih makanya salah beli nih gue. Tapi mungkin itu karena orang-orang salah ketik bukan? Tapi tahun lalu tahun ini saya lupa. Jadi kita sempat bawa devs-nya Sui ke Indonesia loh. Jadi waktu itu kita sempat bikin event. Di situ tuh udah banyak spillan sebenarnya. Kalau mereka lagi developing DeFi-nya, Setfus kan. Jadi terus ada berapa juga project-project lain yang lagi building di Sui itu sebenarnya udah cukup menjanjikan pada saat itu. Itu harganya masih 0,8 sebelum turun lagi ke 0,4 ya waktu itu saya ingat banget. Jadi waktu itu sendiri tuh sebenarnya udah banyak info alpha lah. Kalau yang bagi yang datang event ya. Jadi memang udah terlihat sih Sui itu ekspansif banget dari saat itu gitu. Makanya nggak heran sih kalau sekarang mereka udah di banyak project yang developing, terus on-chain activity-nya juga tambah banyak. Oke. Tapi boleh dong Silverstar nanya juga dong, maksudnya kenapa out season kali ini belum seheboh ya, maksudnya kan kayak kita dibandingin cycle sebelumnya ya tahun 2021 ya, dimana out season gila-gilaan gitu loh. Tapi kenapa di season kayaknya kalah sama meme ya gitu loh. Kalau yang menurut gue sih ada beberapa faktor sih. Faktor pertama jumlah koinnya lebih banyak kali ini. Terus kita udah ada fitur masing-masing bisa bikin koin sendiri, pump.fun gitu kan, atau yang koin yang lain. Efeknya kan capital jadi tersebar lebih banyak kan. Jadi kalau mau pump ke atas lebih susah gitu. Atensinya juga lebih banyak kesebar. Sekarang kayak modeng aja udah naik pun langsung bisa kesusul sama yang lain. It's a different game kalau aku lihat ya. Jadi ya efeknya sih gitu sih kalau aku lihat. Gila ya sekarang maksudnya kayak orang-orang bikin koin susah-susah yang serius, tapi market cap-nya kalah sama mudeng. Ya, attention-nya gila mudeng kan. Tapi that's fun ya kan. Iya keren sih. Will, aku mau nanya dong Will, kenapa aku kan lihat kalian lumayan aktif di base kan. Kenapa pilih base sih buat rumah project? Kalau gua personal sih kayak base itu kan yang ngembangin Coinbase.
which is network mereka itu sangat besar dan US-centric. Jadi agak beda sama cara main L1 dan L2 yang lain gitu. Dan mereka di backup sama Coinbase kan, basically semasif itu gitu di Amerika gitu. Dan maksudnya mereka itu punya resource untuk maksa orang pakai Base. Nah bayangin tuh, sebanyak itu resource bisa mereka alokasikan untuk ngembangin. Dan mau apapun lah kalau di blockchain, L1, L2 kan PR-nya kan di ekosistem benernya. Dan ekosistem balik lagi ke buildersnya siapa gitu. Makin banyak builders, makin banyak project yang ada di dalam network, baru networknya bisa aktif, bisa jalan. Ya mungkin awalnya itu sih, jadi ya why not ya. Ya ini benernya mirip-mirip kayak BSC benernya sama Binance. Cuma kalau BSC kan ya lebih ke finance, lebih ke apa ya, global, tapi lebih ke timur lah, ke China ecosystem. Kalau yang ini Base lebih ke US ecosystem gitu. Oke, siap. Jadi mereka punya pasarnya, jadi mereka punya kendali atas pasar ya. Kalau aku lihat sana ya, dari Coinbase-nya ya. Waktu awal mereka bikin Base kan mereka juga cerita itu. Usernya Coinbase ada 20 juta atau berapa ya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan satu orang ada $10 aja masuk ke on-chain, itu udah berapa gitu. Dan pasarnya bukan sembarang pasar ya, pasar US ya. Kantongnya tebel. Pasarnya pasar US, betul. Dan mereka punya arms banyak di negara lain juga kan. Jadi mungkin dari sono sih. Noted. Pak Jefferson, saya mau tanya dong kepada Iqbal sama Pak William. Go. Yuk. Pemenang koin cycle ini kira-kira apa nih? Selain Bitcoin ya. Susah banget. For me, Aduh, aku kan nggak tahu dari suhu-suhu. Buat cycle ini ya, I think the winner is Solana. Iya, buat cycle ini. Gue udah tahu ya, lu dari dulu ya waktu kita ketemuan juga. Tadi kita emang pura-pura kayak nggak tahu kan, Bal. Tapi dari dulu lu emang udah pegang Solana banyak banget, gue udah tahu. Uniqueness lah ya tentang cycle kali ini kan banyak di memes developer, kemudian banyak attention juga ke sana. I think so far sampai sekarang tuh masih Solana. Saya lihat memang ada race juga di L2 yang lain seperti Base. Tadi Pak William bilang benar sekali, make sense banget. Kemudian banyak attention ekonomi juga dari US yang kemungkinan bisa overflow ke Base juga. Itu potensinya besar banget di sana. Tapi karena mungkin Solana yang mulai bergerak pertama di cycle kali ini, so I put my winner to Solana. Oke. Kalau Pak William? Sebenarnya saya dari lama kan nge-hold Ethereum ya, tapi ketar-ketir juga sih sama Sol ini benar. Tas dulu Pak. Takut flipping nih sama Sol. Ya, tapi nggak tahu lah kalau benernya kalau gua di kripto itu udah lumayan boomer benernya hitungannya. Jadi beda banget sama Jijo sama Pace gitu kan yang ngedegen meme. Udah hampir nggak pernah lah ngedijen seperti itu gitu. Ya sekali-sekali aja paling kalau ada temen nyolek beli ini ikutan beli gitu. Tapi kayak yang tadi diomongin itu udah roaming semua bener. Ya lebih ke hold apa yang sudah dimiliki sebelumnya aja. Jadi kalau ditanya next-nya apa, ya kalau gue sih masih nge-hold Bitcoin, Ethereum. Kalau narasi yang lain nanti naik, kayak Solana gue ketinggalan soalnya. Ya mungkin ya bakal ini, kayaknya bakal sangat prospek sih ke depannya. Kalau Jejo sama Pace apa? Pace duluan deh. Kalau menurut saya pasti meme coin, sudah pasti. Apa dong terus koinnya? Meme coinnya mana? Katanya Ethereum sama Solana. Berubah nih ya. Meme coinnya yang mana? Sama yang paling penting itu ininya apa? Cara nembak meme coin yang mana itu gimana gitu. Oh iya, kalau saya beda sama Jejo ya. Kalau saya tipenya jangka panjang. Jadi saya nggak pernah beli koin yang umurnya masih sebulan, 2 bulan. Saya pasti beli koin yang umurnya di atas 2 bulan. Meme coin di atas 2 bulan.
Oh. Ya, Pace, saya lihat gue komunitasnya. pikir lu jangka panjang berapa lama? 2 bulan, bro. 2 bulan. Gue pikir lu jangka panjang berapa lama gitu, 2 bulan. Aduh. Lanjut bro, lanjut. Iya. Tapi emang bener juga Pak. Maksudnya kebanyakan meme coin itu akan mati dalam waktu let alone 2 bulan Pak. 3 hari aja mati biasanya. Makanya. 3 hari atau seminggu tuh udah mati. Gozali tuh waktu itu seminggu tuh. Habis itu udah pada bilang, udahlah pada move on ya. Sedih banget saya juga. Fasting saya aja berapa? Fastingnya aja 2 bulan. Gitu loh. Jadi Terus kalau 2 bulan terus nge-hold-nya berapa lama tuh? sampai sekarang masih hold saya. Masih hold? Masih hold, nggak bisa jual. Ya mau jual gimana Pak? Nggak bisa jual. Enggak, maksudnya kalau Pace kan tadi nungguin project yang umurnya lebih dari 2 bulan. Oke. Terus habis itu nge-hold-nya berapa lama? Nah, hold-nya berapa lama, Cak? Tentatif sih Pak, tentatif. Kalau saya kemarin nge-hold, saya pegang mock waktu itu sama Ritardio ya. Saya pegang itu sekitar 3-5 bulan. Soalnya saya ngerasa udah nggak sehat marketnya. Jadi kayak Lumayan ya. rotasi sudah mau dipaksakan ya. Pace hodl selama kita belum beli. Begitu kita udah beli, waktunya Pace lepas. Oke kita- deh, Pak. Koin yang lu baru beli dan punya 2 koin yang lu baru beli dan lu punya conviction 5 bulan ke depan. Yang lu baru beli. 2 koin, oke, boleh. Nggak boleh nih bahaya. Boleh lah. Lu di sini ya itu, Cak. Oh, mungkin kalau sekarang saya rasa kayak koin-koin besar pun oke semua sih. Meme coin yang besar banyak yang lagi koreksi akumulasi ulang banyak. Kayak mock saya rasa oke banget. Mock sekarang nih, oke nih. Mock tuh Iya, berapa menurut ya saya sekarang? oke. 400 kali ya? 400 kayaknya. Iya, 400. Oh, berarti meme coin walaupun downtrend masih berpotensi ya? Nggak takut malah turun terus? Komunitasnya soalnya kencang Pak William. Selama Iya, komunitasnya biasa kalau- aktif, telegramnya gila Aku sih. udah Itu sih yang penting. Tapi kan project bermunculan terus kan setiap hari. Betul. Project bermunculan tapi Attention-nya nggak pindah ke tempat yang lain. nggak pindah. Maksudnya selama mereka udah, maksudnya kayak makanya aku punya big conviction di FWOG itu kayaknya baru sebulanan deh, sebulanan lebih. Itu bener-bener aku ngelihat holdersnya numbuh flawlessly pelan-pelan. Aku udah ngelihat dari 1 juta ke 10 juta dijatuhin lagi. Pokoknya kan tuh naik turun. Waduh gila, dari 1 ke 10 juta turun ke 1 juta. Dan gitu aku udah kayaknya mati nih. Ngumpulin pelan-pelan lagi. Dan itu terbang lagi. Dan itu sempat dijual semua, jatuh lagi, beli lagi. Sampai akhirnya saya udah bilang ini kayaknya rumah saya gitu loh. Nah, pada rumah ya udah, saya nggak jual-jual lagi tuh gitu. Keren banget sih, kayak gue ngerasa kayak aset blue chip, man. Ada ini rumah saya, kayak ngomongin Ethereum gitu, ini rumah saya gitu. Beda. Kalau Ethereum tuh Passive Forster itu Ethereum, saya sudah anggap kayak debu di kamar. Udah nggak tahu di mana. Saya udah nggak mau lihat. Tapi ya kita harus akui Udah kayak memang, debu di kamar, Pak, itu. Sekarang tuh anak-anak zaman sekarang ya, kita juga lihat dari I don't know in Indodax gimana ya Pak William ya. Tapi saya lihat banyak user-user baru kayak orang-orang anak muda Gen Z gitu ya. Mereka umur baru lulus SMA lalu lulus kuliah gitu. Itu bisa jadi aset investasi pertama yang mereka beli itu crypto. It's crazy. Bisa bayangin nggak? Dulu kalau misalnya saya Betul. balik ke 15-13 tahun yang lalu, saya lulus kuliah gitu ya. Dan kalau ditanya aset pertama yang bisa gaji pertama atau uang pertama yang saya dapetin untuk beli aset risiko tinggi, nggak mungkin sih. No way. Tapi anak sekarang mereka dengan senang hati taruh misalnya Pak di Iqbal, PP, di BOK, or any di benar. mock, betul sekali. Betul. Bukan. Mereka belinya bukan Ethereum Solana, tapi belinya PP. Itu dia, jadi bisa dibilang ya memang mungkin mereka punya risk appetite yang lebih tinggi sebenarnya dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Itu yang harus kita akui. Terus mereka juga cari sebuah aset yang memang lebih mudah di reach. Kayak misalnya kita mau reach out ke any investment asset in TradFi lah ya. Bisa namain semua, mau itu deposito, reksadana, bahkan saham pun itu butuh waktu loh untuk bikin akunnya aja butuh mungkin 1 hari 2 hari itu, dan itu nggak berubah dari 15 tahun yang lalu. Bedanya cuman dulu apply-nya harus ke kantornya, sekarang apply udah bisa lewat aplikasi, tapi tetap harus nunggu 1-2 hari untuk RDN jadi kan. Nah untuk kripto itu literally seamless, di toko kripto 5 menit, di Indodax mungkin kurang lebih sama.
Jadi dan itu langsung bisa beli, jual, tarik, withdraw, deposit, aset. Jadi itu ya sangat-sangat mudah banget buat mereka. Betul. Jadi wajar. Betul. Saya ingat Ya. banget waktu berapa tahun lalu untuk pertama kalinya, maksudnya saya kalau transfer duit 1 miliar itu kayak aduh ribet banget ya, mesti ditelepon bank. Tapi waktu lucunya waktu pernah transfer Bitcoin Ethereum senilai 30M lewat pintu kayak 1 menit dan saking seremnya tuh kayak lah ini udah hilang, udah transfer gitu loh. Transfer Ethereum Kita yang takut ya malah ya. 30M kayak secepat Itu benar itu nyampe nggak ya? gitu, lewat pintu. Bukan TSN. Malah kita yang takut ya, hah segini gitu. Tapi deg-degannya kalau nyangkut, aduh itu deg-degan banget ya. Kalau transaksi nyangkut tuh, Iya benar-benar. Lu pas lagi transfer, pas lagi ada event gede apa gitu, launching koin gede apa gitu, terus tiba-tiba transaksi lu diem aja, bingung. Lu harus tunggu tidur gitu ya, wah. Waduh itu perasaan yang paling tidak enak Pak, gitu loh. Iya. Tapi makanya Coinbase itu enak banget karena mereka udah ada chain sendiri kan. Jadi kalau transfer dia langsung di dalam ekosistemnya mereka sendiri. Bener gak sih Pak William? Kalau Sorry, gimana? Kalau Pintu Coinbase? kalau nggak salah kan kayak pakai itunya Coinbase ya. Aduh kita ngomongin exchange lain nih, jadi nggak enak. Gak apa-apa. Iya. Cuman Kan kalau nyantai nih, malu-malu ngobrol. sesama user biasanya tuh ini aku maaf lagi mau makanya kalau TKO biasanya saya buat nyimpan yang gede-gede. Saya juga nggak ada. Free night. Iya ini Bitcoin kaosnya nyantai aja. Iya maksudnya aku pakai semua exchange, aku pakai kalau toko kripto tuh buat aku nyimpen yang debu-debu tuh kayak Ethereum yang aku nggak pernah aku utak-atik tuh aku taruh di toko kripto. Cuman kalau di pintu tuh buat transfer cepat tuh enak banget gitu. Jadi kayak sama user di dalam pintu sampai pintu itu kayak bener-bener kirim. Kalau dulu lebih parah. Masukin password langsung kirim. Aku pernah salah kirim orang, untung orangnya sama kenal. Balikin dong. Jadi kita masukin nama, klik password langsung kekirim gitu. Kalau sekarang udah ada 2FA-nya. Jadi mesti SMS. Gila dulu pernah salah ngirim orang. Anjrit, untung dibalikin loh Pak, gitu loh. Tapi maksudnya emang pengiriman teknologi sekarang tuh udah flawless banget menggunakan teknologi kripto. Ya. Guys, final question guys. Outlook kalian Oktober atau apa? Untuk Oktober. Pak Iqbal sama William dulu dong. Ini saya mau dengerin nih, makanya saya ikut. Long term outlook masih sangat-sangat bullish lah. Ini masih jauh dari kata mulai atau bahkan selesai ya. Cycle-nya masih panjang lah. At least untuk ini ya, crypto cycle ya, bukan TradFi cycle. Kalau saya sih ujung-ujungnya kalau game saya, kalau misalnya bilang game ya, kalau di dalam crypto tuh ini saatnya perbanyak your Bitcoin sebenarnya. Anytime mau trade di memes, mau trade di alts, mau trade di anywhere, bring back all the asset to Bitcoins anyway by end of the cycle. Jadi nanti sebenarnya adalah misalnya kita start dengan 1 Bitcoin, let's say, harusnya pas cycle-nya selesai itu kita harus punya 3 Bitcoin atau 4 Bitcoin, 5 Bitcoin gitu, sebanyak mungkin lah yang bisa kita dapetin. Jadi sebenarnya ke sana. Jadi kalau ditanya saya bullish banget, even sampai tanya 5-10 tahun ke depan saya juga masih sangat bullish ke Bitcoin. Pertanyaannya Oktober nih, Oktober atau Oktober? Soal perang, boleh. News terbaru tulis kalau saya baca sih setidaknya Iran nggak akan nyerang lagi. Jadi itu hanya semacam cywar ya, atau kayak peringatan lah, jangan macam-macam gitu. Mereka punya amunisi, tapi I don't know. Kadang perang itu eskalasinya sangat cepat, tapi kalau dilihat kalau memang itu end-nya seperti itu dan kemudian nggak ada serangan lanjutan, then mungkin ya kita akhir bulan ini bakal happy ending lah. jangan pencet long. Nggak ada future loh di Indonesia, nggak ada. Pak William. Ya kalau saya sih sebenarnya buta sih Oktober ini bakal gimana ya. Soalnya mengaitkan perang dengan harga kripto turun juga sebenarnya ya kayak tadi Bro Sylvester bilang lah, kayak disambung-sambungin aja sebenarnya kaitannya apa juga nggak tahu. Padahal sebelumnya faktanya kan malah suku bunga turun kan, harusnya itu yang menjadi katalis itu untuk kripto naik. Tapi kenapa malah turun?
I don't know why. Gitu. Jadi Oktober ya nggak tahu lah kalau short term, tapi long termnya kayak hari ini ada research yang dikeluarin CMC kalau nggak salah coin market cap, bahwa setiap kali halving itu all time high-nya sekitar 500 sekian hari dari all time high gitu. Ini belum 1 tahun. ya 1,5 tahun. Artinya masih tahun depan. Sekitar Q1, Q2 tahun depan itu baru all time high. Nah, journey ke sana itu yang exciting nanti. Artinya dengan kenaikan Bitcoin ya biasanya yang semuanya juga ikutan naik, dan yang main meme coin makin bahagia gitu. Yang Bitcoinnya naik 2 kali lipat, meme coinnya bisa naik berapa ratus kali lipat ya nggak tahu. Tinggal sinyalnya aja dari Pace sama Cicu. Nanti kita tukeran nomor telepon dong, Pak Will. Siap. Selama ini aku cuma adanya kontaknya Pak Yudo doang sama Pak Kai. Paca, Ya, kalau saya sangat optimis Oktober. Tapi mungkin terjadinya nanti di minggu ketiga atau keempat. Kalau sekarang sepertinya terlalu menjadi konsensus ya kalau bakal naik ya. Jadi mungkin ada flash sedikit. data analisis dari seorang meme coiners. Kalau dari aku sendiri, Pak Silverster, menurut aku dari semua outlook-nya, ini aku mengutip dari Cryptoverse, orang influencer yang aku setia banget ngomongin dari on-chain. Biasanya setelah dari Fed cut kasih udah nge-cut, itu kebanyakan 2 bulan dulu dia hancur dulu loh. Kebanyakan setelah 2 bulan dia hancur dulu baru naik. Makanya sebenarnya aku rada pesimis sama Oktober ini sebenarnya, karena 2 bulan setelah Fed cut biasanya tuh ada 2 bulan hancur dulu. Dan tapi in the long term aku pretty bullish. Kenapa? Karena menurut dari si Ben sendiri, Cryptoverse, kita selama dari tahun 2023, 2024 tahun ini sosiometrik kita tuh nggak ada tinggi-tingginya sama sekali. Sosiometrik tuh berdasarkan apa? Berdasarkan dari algoritma di Twitter atau di sosial media. Dan dari aku pun, aku juga kaget teman-teman aku yang kaya atau yang wreck di cycle lalu itu belum pada balik loh. Yang dari tahun 2021 tuh belum balik. Makanya kalau aku ngeliat teman-teman aku yang misalnya di Karafuru atau kayak mana, yang balik tuh paling dari 10 orang yang balik cuma 2 orang gitu loh. Jadi yang lainnya tuh pada pastinya aku rasa mungkin masih banyak yang trauma, sama masih banyak yang kayak duit gue belum balik lagi nih, banyak yang beli di 70 ribu atau kayak mana. Kayak sebenarnya aku sempat kira waktu kita di angka 70 ribu, aku kira tuh kita bakal langsung terbang kan, karena di situ papi saya langsung telepon, Jeff beli papi Bitcoin-nya. Itu sebenarnya aku udah harusnya jual di saat itu, aku harusnya jual waktu papi Jeff apakah ini udah saatnya beli Bitcoin ya? Itu aku harusnya jual. Aku malah beliin buat papi aku. Gue beli 3M buat papi gue. Nyeselnya. Udah turun 40% tuh. Gue kenapa selalu setiap kali papi gue mau beli koin atau sopir gue nanya, Bitcoin lagi naik ya? Itu udah tanda-tanda yang buruk sebenarnya. Cuma tapi kalau menurut si Ben dari Cryptoverse, sosiometrik kita belum ada apa-apanya. Kalaupun kita berkaca dari 3 bulan yang lalu, sosiometriknya tuh baru di 40%. Jadi masih sangat kecil sekali. Dan kalaupun bull season terjadi, kita akan melihat, estimasi aku sih masih berkutip dari Richard Teng dan berkutip dari teman-teman aku, itu di angka 85.000 sampai 120.000 itu Bitcoin all time high. Nggak tahu ya pada setuju atau enggak. Cuman lebih baik pesimis dibandingin too optimis, benar nggak? Mantap, guys. Thank you udah datang. Aku banyak dapat insight. Aku tentang dunia kebun binatang kan. Pace udah tadi. Udah tadi udah ngomong. Bitcoin. Kenapa lu pengen denger insight lebih banyak tentang? Kurang detail sinyalnya, kurang detail. Iqbal gue kasih tahu nanti skibidi. Gue follow lo Pace di Twitter juga. Skibidi toilet. Gue Pace. Iya.
Bal, makanya Aduh. masuk ke grupnya Mana gue udah ada kan pacar. invite-nya Cel, nggak lu awas lo ya di grup gue nggak ngomong-ngomong, gue pukul lo sekarang lo. Mau nih Guys. fight ball sama William masuk ke grupnya aku. Boleh dong. Ah, Ngobrol Ayo ya, masuk yuk, mau dong. ngobrol ya. Beneran toh? Siap, Ini bakal guys, gue tutup semua dulu, akhir poin. bentar, tutup dulu. Gue taruh bio mereka semua di deskripsi video. Thank you udah datang. See you on the next crypto adventure. Bye bye. Bye. Thank you.